Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Tobari. Saya mahasiswa PPG Universitas Negeri Padang. Pada hari ini, Selasa 1 Desember 2020, saya akan melakukan proses pembelajaran dengan materi perawatan sistem pendingin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk mengawali kegiatan hari ini, Pak Guru minta ketua kelas menyiapkan berdoa sebagai kegiatan awal pembelajaran. Silahkan Mas Dafa. Ya, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, kalian sudah berdoa untuk teman-teman kepercayaan masing-masing. Berdoa dan berdoa. Ya, selesai. Oh ya, gimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Baik Pak. Ya, semuanya sehat ya? Sehat. Ya, tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Memakai masker, kemudian berolahraga, makan makanan yang bergizi, kemudian jangan lupa istirahat yang cukup, jangan bergadang ya. Untuk sebagai rasa syukur kita kepada para pahlawan, seperti biasanya kita mengheningkan cipta sebentar sebagai rasa syukur para pejuang kita telah berjuang sehingga kita bisa menikmati kemerdekaan ini. Mengheningkan cipta bisa dimulai. Oke, selesai. Semuanya bisa hadir ya pada kesempatan hari ini. Ya. Selain kalian hadir di sini, nanti kalian mengisi absensi. Ya, Pak Guru sudah siapkan di Google Formulir. Nah, di sini ada absensi X TKR 1, kelas 11 TKR 1, ada nama, kelas, kemudian materi pembelajaran yang kalian pelajari pada hari ini. Itu ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, Pak Guru ingin mereview kembali pembelajaran sebelumnya ya, tentang pelumasan. Nah, ada yang masih ingat nggak itu tentang pelajaran sebelumnya tentang pelumasan, terutama pada fungsi oli. Nah, ada yang bisa mereview kembali pembelajaran sebelumnya tentang fungsi dari oli? Saya Pak. Ya, Fatur Rahman ya. Silahkan Mas. Jadi pada pembelajaran sebelumnya, fungsi oli itu berfungsi untuk yang pertama memperkecil gesekan, untuk pendinginan, perapat dan juga pembersih Pak. Oh iya, betul sekali Mas. Ya, jadi kalian masih ingat ya tentang pembelajaran sebelumnya tentang fungsi oli. Nah, itu ada 4. Kemudian untuk kegiatan kita pagi ini, nah, sesuai dengan kompetensi dasar yang ada, nah, tentang sistem pelumasan, nah, kalian nanti akan mendapatkan itu bisa menganalisis sistem kerja dan dari sistem pendingin, KD pendingin ya. Jadi kalian dapat mengenali sistem kerja pada sistem pendingin. Kemudian kalian dapat mengetahui setiap komponen, fungsi-fungsi komponen pada sistem pendingin. Jadi bisa tahu fungsi komponen-komponen yang ada, kemudian fungsi-fungsinya. Nah, untuk materi, Pak Guru sudah menyiapkan materi pada Google Classroom ya, yang kemarin sudah Pak Guru kasih.
kalian sudah mempelajarinya. Nah itu ya. Nah itu kalian nanti bisa dibaca-baca lagi kalau ada kekurangan atau kurang paham tentang materi yang ada ya. Nah, kemudian untuk kegiatan selanjutnya ini Pak Guru sudah siapkan PowerPoint. Nah, ini ya. Bentar ya. Bisa dilihat ya semuanya ya, itu ya tentang sistem pendingin. Ya, ini sistem pendingin. Jadi sistem pendingin, fungsi dari sistem pendingin adalah mengurangi panas pada mobil atau pada mesin mobil. Kemudian fungsi dari sistem pendingin juga mempertahankan agar temperatur mesin itu tetap bekerja pada kondisi optimal. Nah, jadi biar tidak terjadi yang namanya panas berlebih, dia akan menjaga terus temperatur dari kinerja mesin. Kemudian yang ketiga itu untuk mempercepat motor mencapai temperatur kerjanya. Nah, jadi pada saat awalan biar mesin itu cepat atau cepat mencapai temperatur kerja, maka nanti sistem pendingin itu tidak bekerja sebagai upaya untuk mempercepat temperatur optimal dari sistem pendingin. Sistem pendingin dibagi dua, itu ada sistem pendingin udara, ya, itu yang biasa kalian lihat pada sepeda motor, konstruksi mesin sederhana, ya, itu kemudian suara motor keras akibat getaran sirip. Nah, itu jadi pemasukan dari pendinginan itu diperoleh langsung, ya, langsung dari angin luar nanti untuk mendinginkan mesin. Kemudian pendinginnya tidak merata, ya, karena kalau kita lihat ini hanya mendinginkan dengan pendingin udara. Kemudian karena mekanismenya sederhana, jadi jarang ada gangguan. Kemudian yang kedua itu sistem pendingin udara. Ini yang sistem pendingin air ya. Nah, sistem pendingin ini yang biasa digunakan pada mobil. Nah, konstruksinya memang sedikit rumit. Kemudian suara pada motor halus karena mekanisme yang baik. Kemudian pendinginnya merata karena sistem mekanismenya langsung, jadi bisa langsung masuk ke dalam mesin. Ya, ada water jacketnya nanti di dalam mesin. Kekurangannya itu harus dirawat, ya, terutama pada jumlah air pendingin. Makanya sering kita lihat pengisian air radiator. Nah, itu ya. Nah, untuk komponen-komponennya karena kita TKR, kita mempelajari sistem pendingin yang menggunakan air. Nah, komponen-komponennya itu ada radiator. Itu komponen berbentuk ya lempengan besi. Ya. Prinsip kerjanya yaitu memindahkan suhu air agar bisa dilepas. Jadi nanti kalau ada udara lewat nanti bisa dingin airnya. Kemudian ada tutup radiator. Nah, ini ya.
bisa dilihat tutup radiator itu ada standar tertentu nanti pada tutup radiator. Itu ada 1,1 atau 108 kPa atau 9,1. Nah, itu adalah standar dari tekanan pada sistem radiator atau pada tutup radiator, karena nanti ketika tekanan berlebih radiator harus bisa membuka agar membuang atau melepas tekanan yang ada pada radiator. Nah ya, yaitu katup pelepas terbuka dan katup vakum tertutup. Ini yang terjadi. Nah, jadi ketika nanti ada tekanan, maka tekanan akan dilepas melewati tutup radiator ini. Kemudian selanjutnya ada termostat. Nah, termostat itu adalah komponen valve yang berfungsi mempercepat mesin mencapai suhu kerjanya. Nah, jadi cara kerja dari termostat itu adalah nanti menutup saluran menuju selang injek radiator ketika mesin belum mencapai suhu kerja. Jadi kalau mesinnya belum mencapai suhu kerja, dia justru akan menutup. Nah, jadi ketika kenapa harus menutup? Nanti biar suhu mesin itu justru cepat naik. Nah, kemudian dia akan membuka secara otomatis apabila suhu mesin sudah panas. Ya, kalau sudah lebih pemanasannya sudah lebih, dia akan membuka. Nah, nanti dari mesin, dari water jacket, air yang berada di water jacket, dia akan masuk ke radiator, dan nanti di radiator dia akan didinginkan. Nah, ini kalau kita lihat proses kerjanya, itu ada ke radiator, kemudian dari arah motor, ya, ini pada saat tertutup, kemudian saat termostat terbuka. Nah, itu ya bisa dilihat ya, saat termostat terbuka dia nanti air akan mengalir dari water jacket mesin, dia akan masuk ke radiator untuk didinginkan. Nah, ini water jacket pada mesin-mesin, Mas. Nah, bisa kalian lihat itu samping-samping blok silinder. Jadi itu akan diisi oleh air. Makanya nanti ketika silinder itu sudah panas, dia akan mendinginkan mesin. Kemudian ada reservoir tank. Ini tidak lupa kalian harus cek ya. Di sini ada max dan min, ada full dan low. Nah, ini harus kondisi air harus antara full dan low dan max dan min, gitu ya. Jadi tidak boleh kurang. Kenapa? Karena ketika kurang nanti suplai pada radiator akan kurang, nanti berbahaya bagi mesin. Nah ya, jadi ini yang nanti menyuplai jika air radiator kurang, dan ketika berlebih dia akan masuk ke sini di reservoir tank. Ini ada pompanya. Nah, ini pompa yang akan memompa air radiator baik dari mesin ke radiator, ya, dan radiator ke mesin. Ini selang-selangnya itu biasanya terbuat dari karet. Nah, ini juga tidak boleh disepelekan, karena jika terjadi kebocoran maka tekanan akan hilang, kemudian air radiator juga akan habis. Itu ya materi yang Pak Guru sampaikan. Kemudian ada video pembelajaran, ini Pak Guru share juga tentang cara kerja dari si radiator. Ini videonya. Mesin bekerja dengan memanfaatkan pembakaran, dan pembakaran itu menghasilkan panas yang terus bertambah selama mesin dihidupkan. Tentu itu berbahaya karena panas tersebut bisa melelehkan komponen-komponen mesin. Untuk mengatasinya, setiap mesin harus dilengkapi dengan sistem pendingin. Lalu seperti apa cara kerja sistem pendingin tersebut? Prinsip kerja sistem pendingin adalah memanfaatkan perpindahan panas dari media panas ke udara.
Saat Anda meniup air panas, maka air tersebut lebih cepat adem, bukan? Itu karena hembusan udara yang mengenai air akan menyerap panas air lebih cepat, sehingga air juga lebih cepat adem. Sekarang kita kembali ke sistem pendingin. Pada sistem pendingin, kita menggunakan komponen yang bernama radiator. Anda juga pasti sering mendengar nama komponen ini. Radiator berfungsi sebagai alat untuk mempercepat pelepasan panas air radiator ke udara. Di dalam radiator terdapat tangki, pipa pendingin, dan grill pendingin. Cara kerjanya: air panas masuk ke inlet tank radiator, kemudian air langsung masuk ke pipa-pipa pendingin. Pipa pendingin ini berbahan logam yang kita tahu sendiri logam itu penghantar panas yang baik. Akibatnya terjadi konveksi atau perpindahan panas dari air panas yang mengalir dari tangki inlet ke pipa-pipa pendingin. Lalu pada celah pipa-pipa pendingin diletakkan grill pendingin. Apa itu grill pendingin? Ini juga terbuat dari plat logam yang tipis. Fungsinya untuk mempercepat pelepasan panas. Dalam ilmu termodinamika, dijelaskan bahwa salah satu cara untuk mempercepat pelepasan panas adalah dengan memperbesar luas penampang. Grill pendingin ini memiliki ketebalan sangat tipis. Dan kalau dihitung, luas penampangnya besar. Tapi karena dipasang dengan ditekuk, maka terlihat kecil. Panas yang sebelumnya terkumpul pada pipa pendingin, disalurkan ke grill pendingin. Sehingga sekarang panas dari air radiator menyebar pada grill radiator. Kemudian kita letakkan sebuah kipas di belakang radiator. Kipas ini akan menghembuskan udara supaya melewati celah-celah grill radiator. Akibatnya, panas yang tersebar pada grill radiator diserap oleh hembusan udara. Hasilnya, panas air radiator berangsur hilang dan di tangki bawah, suhu air sudah kembali dingin. Sekarang kita bahas perputaran air radiator di dalam sistem pendingin hingga air radiator dapat terus bersirkulasi tanpa menyebabkan mesin overheat. Di dalam mesin, ada sebuah jalur air yang kita kenal dengan water jacket. Water jacket ini merupakan jalur air mengalir di dalam mesin. Jadi disinilah air radiator akan menyerap panas mesin. Agar air dapat bersirkulasi, kita perlu pompa air. Dan pompa air umumnya terhubung ke puli mesin. Sehingga pompa akan bekerja tiap kali mesin hidup. Untuk menghubungkan water jacket dengan radiator, kita menggunakan dua selang yang masing-masing dipasang pada tangki atas dan tangki bawah radiator. Sehingga air dapat bersirkulasi dari mesin ke radiator dan kembali ke mesin. Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu suhu kerja mesin. Dari berbagai studi yang telah dilakukan, ternyata mesin dapat bekerja lebih efisien apabila berada pada suhu kerjanya. Suhu kerja mesin bensin umumnya berkisar antara 80 hingga 90 derajat Celcius. Itu artinya, sistem pendingin tidak hanya bertugas untuk mendinginkan mesin tapi juga menjaga supaya suhu mesin tetap berada pada suhu kerja. Oleh karena itu, sirkulasi sistem pendingin yang kita bahas tidak terjadi terus-menerus selama mesin bekerja. Ada tahapan-tahapannya. Tahap pertama adalah pemanasan. Pada tahap ini terjadi sirkulasi air pendingin di dalam mesin saja atau air tidak dialirkan ke radiator dan kipas radiator pun tidak menyala. Tahap ini ditujukan agar mesin bisa lebih cepat panas. Untuk melakukan tugas ini, maka kita perlu menambahkan komponen yang bernama termostat. Termostat adalah katup yang dapat membuka dan menutup aliran air berdasarkan suhu air tersebut. Tapi bagaimana caranya? Bahan thermal wax yang ada di dalam termostat akan mengembang di atas suhu 70 derajat Celcius. Saat thermal wax mengembang, itu akan membuka katup termostat sehingga air dapat mengalir. Tapi pada tahap pertama di mana suhu air belum mencapai 70 derajat Celcius, thermal wax belum mengembang sehingga katup masih tertutup. Lalu kita ke tahap kedua, yakni tahap normal. Tahap ini berlangsung ketika suhu air pendingin mencapai 70 derajat Celcius. Pada tahap ini, termostat mulai terbuka sehingga sirkulasi air pendingin sudah mencapai radiator tapi kipas pendingin masih belum menyala. Ketika mencapai tahap ketiga atau tahap pendinginan, suhu mesin sudah melebihi 90 derajat Celcius atau sudah melebihi suhu kerja. Pada saat ini, kipas pendingin akan menyala sehingga proses pendinginan terjadi.
Kipas akan berhenti berputar ketika suhu air pendingin sudah turun ke 80 derajat Celcius. Lalu siapa yang mengontrol kinerja kipas pendingin? Untuk mobil-mobil sekarang, kipas pendingin sudah dikontrol secara elektronik. Kita menggunakan beberapa sensor seperti sensor temperatur air dan sensor kecepatan mesin. Sensor tersebut akan mengirimkan data ke ECU untuk diolah. Lalu ECU akan mengirimkan sinyal untuk menyalakan kipas dengan kecepatan tertentu. Seperti itulah cara kerja sistem pendingin untuk menjaga suhu mesin tidak terlampau panas. Jangan lupa subscribe karena masih banyak animasi yang akan kita bahas nantinya. Oke, tadi videonya jelas ya, bisa kalian lihat ya. Ya, videonya bisa kalian lihat ya, jelas ya. Bisa, Pak. Jelas. Ya, dari materi yang Pak Guru sampaikan, kemudian dari video yang telah kita putar tadi, ada pertanyaan dari semua pelajaran yang Saya izin bertanya, Pak. ya, Mas Fatur, silahkan mau bertanya apa? Pertanyaannya itu, apa yang terjadi jika mobil di sistem pendinginnya itu rusak, Pak? Oh ya, jadi apa yang terjadi pada mobil ketika mesin atau mesin pendingin rusak ya? Ya, jadi ketika mesin pendingin rusak, maka yang terjadi adalah mesin akan terjadi yang namanya overheating. Nah, itu sangat berbahaya sekali ya. Jadi apa itu overheating? Overheating itu adalah panas berlebih. Jadi ketika mesin itu sudah melampaui suhu optimalnya, maka mesin tidak akan bekerja baik ketika sudah melewati suhu optimal. Justru itu sangat berbahaya. Makanya di sini fungsi pendingin itu sebagai pendingin mesin atau pengoptimal kinerja mesin. Nah, jadi overheating itu sangat berbahaya sekali. Untuk kerusakan-kerusakannya itu banyak, mulai dari termostat, kemudian kebocoran, kekurangan dari air dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi ketika sistem radiator atau sistem pendingin rusak. Jadi makanya perawatan berkala sangat perlu dilakukan pada sistem pendingin. Gitu ya. Oke, untuk kegiatan selanjutnya yaitu diskusi ya, dimana materi diskusi sudah Pak Guru share di Google Classroom. Nah, ini Pak Guru tampilkan. Nah ya, silahkan kalian diskusikan dulu materi yang ada pada Google Classroom, kemudian kalian observasi, ya, kemudian cari kesimpulannya. Itu ya. Nah, nanti kita ketemu lagi di Zoom ini ketika kalian sudah melaksanakan kegiatan diskusi di luar. Silahkan menggunakan WhatsApp atau bertanya kepada bengkel-bengkel terdekat dan sebagainya, atau observasi di internet boleh. Silahkan, nanti di internet banyak materi-materi yang berhubungan dengan diskusi tersebut. Oke, kita lanjutkan di diskusi ya. Nah, silahkan anak-anak, setiap kelompok nanti Pak Guru harap kalian memaparkan apa hasil observasi
selama kalian berdiskusi ya. Mulai dari kelompok 1. Nah, silahkan siapa yang mau memaparkan pada kelompok 1? Menanggapi Pak. Ya, silahkan. Dari hasil uji Bagus ya, ya bagus. observasi telah dilakukan peran termostat sangat penting atas proses pendinginan mesin. Jadi jika termostat tidak bekerja baik, maka terjadi air tidak bisa bersirkulasi sehingga terjadi pada mesin akan melatih suhu optimalnya, dan itu sangat berbahaya karena akan terjadi yang namanya overheating. Sudah Gus. Oh ya, bagus sekali ya. Kita lanjut saja ke kelompok kedua. Silahkan kelompok kedua, silahkan memaparkan dari hasil observasinya selama berdiskusi. Saya Pak. Ya, Wiwit ya Wiwit. Dari hasil diskusi dan melakukan observasi yang telah dilakukan oleh kelompok saya, jika termostat tidak bekerja dengan baik, maka yang terjadi mesin akan sulit mencapai suhu optimalnya sehingga kinerja mesin tidak bisa maksimal, dan ketika termostat tidak bisa terbuka, maka yang terjadi mesin akan mengalami overheating, Pak. Oh ya, siap. Bagus sekali tentang pemaparannya. Kita lanjut saja ke kelompok ketiga. Silakan siapa yang mau memaparkan. Saya mau menanggapi Pak. Oh ya, silakan Mas Fatut. Dari hasil diskusi dan pengamatan yang telah kami lakukan, termostat bekerja berdasarkan temperatur air dingin. Bila suhu air rendah, maka termostat masih tekan dan menutup, sehingga air pendingin tidak dialirkan ke radiator. Tapi jika suhu air pendingin dan mencapai 80 derajat, bahkan 100 derajat Celcius, maka termostat akan membuka sehingga air pendingin dapat mengalir ke radiator. Seperti itu, Pak. Oh ya, bagus sekali ya. Dari hasil pemaparan yang kalian lakukan, bagus sekali. Jadi kalian sudah mencari dari berbagai sumber, mengobservasi dari berbagai sumber ya, dan hasilnya bagus. Ya, Pak Guru simpulkan ini dari hasil diskusi. Jadi jika termostat pada posisi membuka, maka akibatnya sama dengan termostat yang tidak terpasang ya. Suhu mesin akan membutuhkan waktu yang lama nih. Jadi ketika termostat rusak kemudian dalam keadaan membuka, maka mesin itu akan lama mencapai suhu optimalnya, karena air terus mengalir dari mesin ke radiator, dari radiator ke mesin terus muter. Akhirnya dari perputaran itu maka mesin terus dingin, tidak akan mencapai suhu optimalnya. Begitu juga pada kondisi termostat rusak kemudian dia tertutup. Nah, itu juga sangat berbahaya, ini yang berbahaya. Jadi ketika tertutup maka air pada mesin dari water jacket itu tidak bisa mengalir ke radiator. Nah, karena tidak bisa mengalir, otomatis dia ketika sampai ke suhu optimal dan berlanjut terus sampai ke suhu yang lebih tinggi, maka akan terjadi yang namanya overheating. Nah, overheating itu yang nanti bisa merusak komponen-komponen pada mesin. Karena mesin itu bekerja panas, maka besi itu dia akan memuai. Ketika memuai, maka yang terjadi mesin
atau komponen mesin akan rusak. Nah, itu dari hasil atau kesimpulan dari diskusi yang kita lakukan. Kemudian untuk rangkuman ya selama pembelajaran dari awal sampai akhir, nih Pak Guru coba merangkum ya. Jadi sistem pendingin itu memang sangat vital ya, sangat vital peranannya terhadap mesin ya, terutama pada mobil, karena mobil itu menggunakan sistem pendingin air ya, yang perlu perawatan yang sangat ekstra. Nah, itu sangat vital sekali. Jadi ketika nanti sistem pendingin itu rusak, maka otomatis kinerja mesin tidak akan mencapai suhu optimalnya setelah dari kita pelajari dari tadi ya. Kemudian jika mesin atau sistem pendingin itu rusak pada termostat dan termostat dalam keadaan menutup, otomatis nanti bisa terjadi yang namanya overheating atau panas berlebih. Nah, di sini juga sangat berbahaya. Jadi ketika terjadi overheating, maka komponen-komponen pada mesin akan mengalami panas berlebih. Dan ketika panas berlebih itu, maka otomatis komponen-komponen pada mesin itu akan rusak. Nah, misalkan pada piston dia akan macet. Nah, makanya bisa terjadi kalau kalian lihat pada beberapa kondisi mobil di jalan itu sampai keluar asap pada mesin. Nah, itu salah satunya kerusakan yang terjadi pada sistem pendingin. Otomatis mesin itu akan rusak. Nah, itu bisa terjadi yang namanya overhaul nanti ya, atau turun mesin. Nah, nanti bisa terjadi seperti itu. Dan nanti kerusakannya banyak biasanya kalau pada mesin pendingin. Itu ya. Kemudian untuk evaluasi atau refleksi pembelajaran, nah, nanti kalian kerjakan soal. Pak Guru sudah siapkan soal-soal yang ada ya. Ini silahkan nanti kalian kerjakan. Ini Pak Guru tampilkan soalnya. Nah, itu ya. Silahkan nanti kalian evaluasi pembelajaran 3 tentang perawatan sistem pendingin. Silahkan nanti kalian kerjakan. Sebelum dikerjakan ada yang perlu kalian isi, nama, kelas, kemudian di bawahnya ada 10 soal. Itu sebagai evaluasi pembelajaran, refleksi pembelajaran kalian selama kalian mempelajari tentang sistem pendingin. Ya, jelas ya, jelas. Bisa dikerjakan nanti ya. Siap, Pak. Ya, jangan lupa dikerjakan. Nanti Pak Guru kasih waktu, ada waktunya. Ya. Oke, untuk materi yang akan diajarkan selanjutnya atau materi selanjutnya, nanti kita masuk ke KD sistem atau konvensional ya. Jadi motor bakar konvensional. Jadi nanti hubungannya dengan karburator. Nanti yang akan kita pelajari itu. Nanti dipersiapkan, Pak Guru juga nanti akan share materi-materinya di Google Classroom. Ya. Oke, cukup untuk hari ini. Terima kasih yang kalian telah sampai akhir tetap mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Untuk mengakhirinya, karena kita mengawali dengan doa, Pak Guru harap nanti mengakhiri juga dengan doa. Jadi wakil kelas, dua kelas, Mas Dafa ya, Mas Dafa. Coba Mas Dafa untuk menutup kegiatan ini dengan berdoa. Ya, alhamdulillah kita pelajaran hari ini bisa dengan lancar. Mengakhiri kegiatan pada hari ini, selanjutnya kita berdoa dipersilakan. Ya, terima kasih ya atas
semua kerjasamanya pada pembelajaran hari ini. Pak Guru cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.